firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan, curahkan urapan bagi jemaat, bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam hidup kami, berfirmanlah Tuhan di dalam hidup kami.
Tuhan, berfirmanlah, Roh Kudus, tolong kami semua. Beri kepada kami hati seorang murid. Beri kepada kami telinga seorang murid. Untuk firman-Mu hari ini benar-benar mengubahkan hidup kami. Kami rindu Tuhan. Hari ini Engkau sendiri yang berbicara kepada jemaat-Mu. Supaya kami menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Menjadi jemaat yang kudus. Menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Menjadi jemaat yang saling mengasihi. Tuhan, hari ini kami rindu ada perubahan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan tidak hanya mendengarkan, tapi kami melakukan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tuhan dahsyat. Baik Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya berdoa supaya saudara-saudara tidak hanya jadi orang Kristen yang agamawi. Kita semua jangan hanya jadi orang Kristen yang agamawi, yang datang ke gereja, lalu kita ngikuti ibadah, lalu pulang tidak terjadi apa-apa. Jadilah orang Kristen yang mengalami perubahan hidup. Setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, pastikan ada perubahan hidup. Sakius ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Saulus ketemu Tuhan, yang dia dulu adalah orang jahat, penganiaya, orang Kristen, hidupnya berubah. Jadi kalau kita ketemu Tuhan, tapi nggak ada perubahan hidup, itu ibadah yang sia-sia. Saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang hari ini benar-benar datang pada Tuhan, lalu rindu beribadah, dengar firman Tuhan, hidupnya ingin diubahkan? Angkat tangan yang tinggi. Yang tidak ingin diubahkan, tidak usah angkat tangan. Ya. Siapa yang hari ini setelah pulang beribadah, keluar dari gereja, saudara mau ambil keputusan? Yang mau ambil keputusan untuk hidup lebih kudus, hidup lebih berkenan, menjadi mempelai Tuhan, yang siap menyambut kedatangan Yesus, yang mau ambil keputusan. Keputusan apa Pak? Nggak ngerti, firmannya belum dengar. Udah, yang penting mau ambil keputusan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pengen ambil keputusan untuk hidupnya diubahkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan, saya bergairah ketika saudara-saudara semangat ya. Saya ingin pastikan ini direkam. Ya. Saudara, saya ini bagi firman 2 kali sehari. Tapi nggak tahu kenapa, kalau sore hari, rasanya ini atmosfernya itu enak banget. Bukan berarti yang pagi nggak enak ya. Enak. Jadi saya sungguh berharap sore hari ini, saudara-saudara, dan kita semua mengalami jamahan Tuhan. Saya akan khotbah eksposisi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Saya minta tolong mic-nya dipegang. Tadi ada yang pegang. Tolong Mas Niko diambil tuh mic-nya yang itu dipegang. Lalu kita mau baca dari ayat 13 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Ini cukup panjang. Dan saya ingin ada satu orang yang pegang mic yang baca, jadi pedoman saudara. Ini yang mengatur cepat dan lambatnya membaca, mengimbangi suara pendeta. Ya, Mas Niko ini kan calon pendeta ya, siap. Ya.
Mari kita berdiri semua, kita baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 13, yang ganjil saya yang baca. Lalu yang genap saudara yang baca. Ingat, semua di antara saudara yang bawa Alkitab, saya lihat bawa Alkitab semua, bagus. Baca sampai telinga kita sendiri mendengar firman, karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 13, nanti saudara lanjut, jemaat ayat yang genap. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mari kita katakan amin. 2, 3. Amin. Silakan duduk saudara. Saya sudah berkhotbah beberapa kali tentang penekanan daripada peringatan Natal. Tema Natal kita besok yaitu menyambut Sang Raja. Kedatangan Tuhan diperingati pada umumnya lewat hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Tidak mengambil kesetaraan sebagai milik yang dipertahankan, tetapi Dia mengambil rupa. Dia menjadi manusia. Dia lahir, kelahirannya disertai dengan bala tentara surga. Kelahirannya sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya. Dia datang dari surga dan Dia menggenapkan karyanya lewat penebusan di kayu salib. Dia tidak hanya mati, tetapi Dia bangkit. Dia tidak hanya bangkit, tapi Dia naik ke surga. Dia tidak hanya naik ke surga, tetapi Dia akan datang kembali. Amin. Ini yang penting. Iman kekristenan itu satu paket. Jangan hanya ngomong Natal. Makanya kita harus yakin dan percaya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dia akan datang sebagai hakim bagi semua orang, sebagai raja. Makanya kalau kita memperingati Natal, kita harus selalu ingat bahwa Dia sudah datang ke dunia sebagai bayi, sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, sudah naik ke surga, tapi Yesus juga akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara,
Kedatangan Yesus sudah pasti. Pasti dia datang. Doktrin tentang kedatangan Yesus adalah doktrin penting bagi orang Kristen, orang percaya. Ketika Yesus datang, dia akan datang dengan kemuliaan, disertai dengan bala tentara surga, dengan sangkakala malaikat. Orang yang masih hidup waktu kedatangan Yesus diubahkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Yesus datang itu nyata, bisa dilihat. Lalu baru orang yang mati dalam Tuhan bangkit menyambut Tuhan. Lalu bagi orang yang tidak percaya dihukum. Saya tidak akan berkhotbah tentang eskatologi hari ini, tetapi saya akan berkhotbah tentang teks daripada 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 tentang hidup dalam kasih di masa sukar. Saudara, latar belakang dari teks ini yaitu anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman gereja mula-mula. Kalau kita baca dari ayat yang dari pasal awal, dari latar belakang kitab suratan Petrus, anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman itu, orang Kristen mula-mula, ini mengalami penindasan dan penganiayaan dari pemerintah Romawi dan kaki tangannya, yang menyebabkan anak Tuhan sangat menderita. Orang Kristen waktu itu difitnah, dituduhkan hal-hal yang jahat. Ya, sama dengan kita juga pernah difitnah. Ya itulah harga kekristenan. Saudara, bahkan pada saat itu juga banyak anak-anak Tuhan yang ditangkap di penjara. Ada juga yang dihukum mati oleh karena iman. Saudara, dengan banyaknya tekanan yang begitu berat waktu itu, ternyata banyak anak-anak Tuhan yang saat itu imannya mulai goyah. Imannya mulai merosot. Di bawah tekanan itu, banyak anak-anak Tuhan yang kasih persaudaraannya antar orang Kristen mulai pudar. Ingat saudara, kalau orang mengalami tekanan, orang hidup di masa sukar, kadang-kadang untuk memikirkan orang lain gak sempat, mikir diri sendiri aja gak sempat. Itu menyebabkan kasih antar anak Tuhan menjadi pudar. Oleh karena itu Rasul Petrus menasihati, mengajak supaya anak-anak Tuhan pada masa itu menghadapi segala jenis penindasan, penganiayaan, kejahatan itu bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru di dalam situasi ini, firman Tuhan menasihatkan, ini adalah kesempatan untuk membuktikan iman kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi berbagai macam tekanan, pencobaan, penderitaan itu adalah satu saat ujian untuk memurnikan iman. Saudara, ketika masa pandemi mulai, saya ini diperintah Tuhan bertubi-tubi. Mulai dari membuat renungan harian, sampai disusul dengan radio, itu bukan kehendak saya. Sampai dengan lahirnya radio Suara Pengharapan, sampai lahirnya pelayanan multimedia, yang sebelumnya belum pernah terpikir. Bahkan ada banyak gereja
yang sampai sekarang juga mengalami pasang surut untuk ibadah. Teman-teman ngomong, aduh Pak, saya itu udah ngelis jemaat yang ikut ibadah ini hanya 40, 30. GKKD Yogyakarta yang besar saja, sampai sekarang hanya diizinkan 40. Bayangkan setiap ibadah 40. Beberapa gereja sedikit. Anugerah Tuhan. Kalau kita bisa diizinkan beribadah seperti ini. Rasul Petrus menasihatkan ketika menghadapi masa sukar, masa-masa yang sulit, itu adalah satu kesempatan supaya umat Tuhan harus saling meneguhkan, saling menguatkan. Saudara baca orang Kristen waktu itu dituduh sebagai orang yang durjana. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini kita pengen belajar mencontoh dari kehidupan umat Tuhan waktu itu yang juga mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Ingat saudara, saya tidak nakut-nakuti ya. Kita ini hidup di akhir zaman dan akan ada sebuah zaman baru. Saya tidak bisa menerangkan detail, tapi akan ada zaman baru. Ya. Saya perlu berhati-hati untuk bicara karena ini menyangkut kebijakan pemerintah. Saya berkhotbah, saya sadar ini dari seluruh dunia, ujung bumi. Saudara mau ada di Afrika, mau ada di Australia, di Alaska pun bisa dengar ini. Tetapi saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ini permulaan zaman baru. Tidak mudah. Untuk bagaimana belajar tentang situasi sekarang. Tentang vaksin, tentang tanda 66, tentang antikris, pembukaan meterai. Saudara, pembuatan kitab Wahyu ketika pembukaan meterai dinyatakan ada kuda hitam muncul di timur tengah. Ada satu lambang. Isis. Kuda hitam. Semuanya persis. Saya belum bisa cerita ini, tapi saya mau perhatikan. Ini benar-benar kita ada di penghujung zaman akhir. Oleh karena itu sama dengan nasihat firman Tuhan dari Rasul Petrus kepada jemaat yang dulu, hari ini kita akan belajar. Ada 3 nasihat yang penting. Yang pertama, jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman, hidup di masa sukar, dinasihati yang pertama, yaitu pada ayat 13 sampai 16. Di dalam ayat 13 sampai 16 nasihat yang pertama yaitu supaya jemaat Tuhan hidup dalam kekudusan. Ingat, hidup dalam kekudusan. Kalau kita kaitkan dengan kedatangan Yesus sebagai mempelai pria, Yesus datang sebagai mempelai pria. Rasul Paulus tegas mengajarkan kepada kita bahwa kita jemaat Tuhan itu disebut sebagai perawan suci yang ditunangkan dengan Yesus sebagai mempelai pria. Sudah ditunangkan. Tentu saja nanti di hari kedatangan Yesus yang orang dunia menyebut sebagai kiamat, padahal hari kedatangan Yesus adalah hari yang dinantikan, itu adalah hari yang namanya perjamuan kawin anak domba. Sebagai mempelai pria, Yesus ingin dipertemukan dengan mempelai wanita, yaitu gerejanya. Gerejanya di dalam keadaan kudus. Tidak ada cacat, tidak ada kerut atau yang serupa itu. Efesus pasal 5. Bagaimana caranya? Dengan dimandikan dengan air dan firman.
Yesus ingin supaya jemaatnya kudus. Siapa yang menikah pengen mempelai wanitanya banyak koreng-koreng, banyak telek lincung, tidak ada, saudara. Itu berarti nggak siap. Kita nggak tahu kapan pengangkatan, kapan rapture. Pengangkatan kapan nggak tahu. Firman Tuhan kemarin sudah dikatakan. Pada zaman pengangkatan kita nggak tahu. Nanti. Firman Tuhan katakan ada 2 orang di sawah, yang satu ditinggal, yang satu dibawa. Nanti kalau pas pengangkatan ibadah sore gimana? Yang datang seperti ini. Atau penarinya pada hilang, jemaat pada hilang. Pengkhotbahnya hilang. Masih ada 5 orang itu, saudara. Lingak-linguk liane itu diangkat. Bayangkan. Harus siap. Coba semua ngomong, saya harus siap. 2, 3. Harus siap. Makanya firman Tuhan di dalam ayat 13. Nasihat firman Tuhan sore ini. Sebab itu, siapkan akal budimu. Siapkan akal budimu. Yang tidak siap, siapkan. Ya. Yang masih ngurusi remeh-temeh, harus masih ngurusi gosip, masih ngurusi ini omongan-omongan yang tidak membangun. Tidak siap itu. Siapkan akal budimu. Banyak orang yang udah kehilangan akal budi. Masuk dalam kejahatan. Hidup tidak sesuai firman Tuhan. Nggak akan ikut. Banyak orang yang masih terikat dengan kebiasaan buruk. Tidak siap itu. Banyak orang yang tidak pernah bersekutu dengan firman Tuhan. Tidak pernah sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak pernah sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Nyanyi aja nggak sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan aja nggak sungguh-sungguh. Nggak siap itu. Saudara, firman Tuhan juga katakan, waspadalah. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Letakkan. Jangan meletakkan pengharapan kepada barang. Kalau saudara punya barang baru senang, lama-lama tidak senang. Karena barang-barang jadi lama. Ada yang baru, senang lagi barang baru. Boleh saja ketika kita diberkati. Tapi kalau urusannya cuma ngejar penampilan, ngejar itu, aduh, nggak siap. Nanti hatinya condong kepada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ingat saudara, perhatikan. Manusia ini kan hidup dari kecil sampai tua. Saya pernah ikut sebuah retreat. Di retreat itu saya dikasih kertas. Suruh ngingat ini. Masa nakal, tidak bertobat, masa ketemu Tuhan, ngalami apa, panggilan apa, udah. Nah, di dalam masa itu ada yang namanya masa kebodohan. Manusia itu punya yang namanya apa? Masa kebodohan. Kapan masa kebodohan terjadi? Itu pada saat hawa nafsu menguasai. Coba kalau setiap orang nanti tak kasih kertas suruh nulis gini, ini ada ini. Masa-masa kebodohan ini. Suami juga punya masa kebodohan sendiri. Istri juga punya masa kebodohan. Pelajar. Tapi masa kebodohan itu terjadi kapan? Ketika hawa nafsu itu menguasai. Ingat. Ini Yesus mau datang. Kalau orang masih dikuasai hawa nafsu, berarti orang masih hidup pada masa kebodohan. Mau hidup diri sendiri. Sibuk diri sendiri, enggak pernah mau pelayanan.
Dulu pelayanan, sekarang aku udah ada punya waktu lah. Ada banyak orang yang merasa tidak layak. Kalau orang dipakai mainan iblis itu gimana? Ya ketika merasa berkenan pelayanan. Karena tidak merasa pelayanan, wah saya off dulu. Merasa berkenan, waduh kalau seperti itu, aduh ini pelayanan untuk main-main. Saudara, kita tidak pernah bisa berkenan. Karena kita menghadapi banyak perkara. Kita menghadapi banyak orang. Bisa saja setiap waktu orang lain itu mengecewakan, menjengkelkan. Bisa saja suaminya, istrinya, bisa saja orang lain. Kalau pelayanan kita buat main-main. Wah, kita dibuat main-main iblis. Kalau kita main-main dengan hawa nafsu, wow, itu nanti dipakai oleh iblis. Orang bisa ngomong, saya berkenan, saya tidak berkenan. Hawa nafsu kumat, tidak berkenan. Merasa baik, berkenan. Waduh, salah besar. Makanya, firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara tahu enggak? Kalau hawa nafsu menguasai, itu disebut sebagai apa? Masa kebodohan. Coba tanya, kanan kiri. Kapan masa kebodohanmu? Jawabnya apa? Ratakan Dani. Enggak mungkin. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Iya. Banyak orang pakai topeng. Saudara, firman Tuhan katakan, ayat 15, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus berarti dipisahkan. Kata dikuduskan berarti dipisahkan. Tidak boleh menjadi sama, campur dengan dunia ini. Prinsip kita pun juga tidak boleh campur. Saya sangat menyayangkan kalau ada orang Kristen yang tidak mengerti ini prinsip Alkitab atau tidak. Orang Kristen yang belajar firman Tuhan ngerti, oh ini firman Tuhan, ini bukan. Saudara, makanya firman Tuhan katakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini janganlah menjadi serupa dengan dunia ini dan berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengerti mana kehendak Allah. Ngerti mana kehendak Allah, apa yang benar. Kadang orang Kristen hidup di zaman sekarang itu susah yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Salah enggak apa-apa, diakui sebagai kebenaran asal menguntungkan. Salah enggak apa-apa, kompromi, yang penting saya untung. Ini tipu daya. Dikuduskan berarti dipisahkan, jangan jadi serupa. Hidup di zaman akhir ini harus jadi orang yang tidak kompromi. Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Yesus harus menjadi pribadi yang teristimewa. Kita harus beda. Kalau dunia penuh kemunafikan, kita tidak boleh munafik. Kalau dunia penuh tipu daya, kita tidak boleh jadi agen tipu daya. Kalau dunia penuh gosip, jangan jadi agen gosip. Saya ini hamba Tuhan yang paling tidak senang dengan gosip. Kenapa? Itu rusak. Fitnah memfitnah. Ya. Itu merusak. Saya sebagai gembala nasihati, ngajak, jangan gosip. Kalau tidak dikasih tahu, kalau dikasih hamba Tuhan tidak nurut,
nanti yang ngasih tahu Tuhan sendiri. Lebih keras. Ya, saudara. Dikuduskan berarti juga naik level lebih tinggi. Kalau standar dunia, ini di sini, standar anak Tuhan di sini. Amin. Ya. Anak muda ini kan sering nggak ngerti standar firman Tuhan itu seperti apa. Kalau firman Tuhan ngomong kudus, ya kudus. Jangan, oh ya biasa toh Pak Pendeta, kalau pacaran ya biasa, ciuman-ciuman ya biasa. Pegang-pegang enggak apa-apalah. Asalkan sama orang Kristen. Udah mulai masuk percabulan, masalah. Lalu, oh enggak apa-apa. Hamil enggak apa-apa. Asal ada yang bertanggung jawab. Akhirnya sekarang udah jadi hal yang umum. Korupsi enggak apa-apa. Toh berjemaah. Saudara, jangan kompromi. Firman Tuhan katakan hidup di masa sukar. Hidup di akhir zaman. Firman Tuhan katakan kudus. Jadi jemaat yang kudus. Makanya ayat 14 katakan apa? Hidup taat, jangan turuti hawa nafsu. Amin. Amin. Aminnya pelan. Amin. Ini jemaat kalau enggak pendeta enggak ngomong amin kok enggak ada amin ya. Mestinya amin. Coba kita aminkan firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Amin. Kalau amin berarti setuju, mengiyakan. Kalau amin berarti membuka hati. Amin, masuklah firman Tuhan. Amin, saya setuju. Ketika jemaat Tuhan kudus, firman Tuhan katakan, kekudusan itu perhiasan. Kalau ada lagu katakan, berhiaskan kekudusan. Ada ayatnya. Jadi kekudusan itu perhiasan. Kalau semakin banyak orang pakai perhiasan, pasti semakin baik. Coba, kalau pengantin tidak pakai perhiasan, kira-kira gimana saudara? Kalau orang Jawa ngomong belundus. Belundus. Dia tidak tahu nganten itu rakitan perhiasan ini bros-bros palsu, yang penting gemerlapan ya. Kalau temanten pakai perhiasan, waduh, bagus. Dan orang Kristen ketika hidupnya kudus, kudus itu perhiasan. Mau ngomong apapun kalau hidupnya tidak kudus, masalah. Tapi kalau saudara punya masa lalu seperti itu masa lalu. Itu masa kebodohan. Itu masa lalu. Sudah saya tinggalkan. Ya, lebih baik masa lalu mengalami masa kebodohan. Tapi terus baik. Terus menjadi sempurna seperti Kristus. Amin. Amin. Wow, jangan jadi gini. Wow, saya ini baik. Wow, bagus. Wow, hebat. Lama-lama jelek. Masa kebodohan. Pilih yang mana? Jadi jangan masalahkan masa lalu. Amin. Kudus. Nasihat berikutnya. Yang kedua. Ayat 17 sampai 21. Hidup takut kepada Tuhan. Tadi sudah kita baca. Ayat 17 sampai 21. Hidup takut akan Tuhan.
Kenapa takut akan Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 17. Karena Tuhan itu tidak memandang muka. Dia adalah hakim yang adil. Dan dia akan menghakimi semua orang. Bahkan orang percaya pun nanti, walaupun orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, masuk kerajaan surga, dapat mahkotanya beda. Beda dapat mahkotanya. Saudara yang pelayanan dengan yang tidak pelayanan beda. Saudara yang mengembalakan dengan yang mengembalakan beda. Jangan dipandang saudara gini, oh aku tidak usah pelayanan. Apapun saudara ambil waktu untuk melayani Tuhan. Saudara nginjil cari jiwa, dengan tidak cari jiwa, beda. Saudara setia dengan tidak setia, beda. Jadi sama-sama di surga, beda mahkotanya. Beda pahalanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Makanya ketika kita berhadapan dengan Tuhan, harus ada namanya sikap takut akan Tuhan. Saudara, kesadaran bahwa Tuhan adalah hakim yang memegang palu keselamatan. Maka kita sebagai anak-anaknya harus menghormati Tuhan dan menuruti segala hukum dan ketetapannya. Harus. Ingat, hakim di dunia ini bisa disuap. Bisa disogok. Yang salah bisa dijadikan benar, yang benar bisa dijadikan salah. Hukum bisa dibengkokkan. Tetapi Allah tidak demikian. Tuhan yang kita sembah sesekalipun tidak pernah membenarkan dosa. Saya punya teman yang sekarang udah meninggal. Dia seorang majelis di gereja tertentu, tidak saya sebutkan. Udah ngerti majelis. Istrinya meninggal. Dia nikah lagi. Nikah tidak seiman. Dia ngomong, enggak apa-apa. Saya ninggalkan Tuhan sebentar. Lalu akhirnya apa? Tidak seiman. Nanti saya akan ngaku dosa lagi, habis nikah, masuk lagi. Disengaja. Udah meninggal. Satu kali dia datang, dia ngomong dengan saya, aku minta didoakan. Apalagi, saya tadi naik motor dari rumah ke sini. Berhenti 3 kali. Kenapa? Enggak tahu, lemes jantung. Kebutuhanmu cuma satu, bertobat. Dia lebih tua dari saya. Mencobai Tuhan, enggak takut akan Tuhan. Dosa disengaja, dilanggar. Tuhan dipermainkan. Jangan ada di antara kita. Ingat, Tuhan itu hakim. Harus ada sikap yang takut akan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Dia sudah menebus kita semua. Dengan darah yang mahal, yaitu darah dirinya sendiri. Saudara, kita ini udah dipilih. Sejak dunia belum dijadikan. Oleh karena itu kita harus punya sikap hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan berarti ada komitmen untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, berarti kita memberontak, melawan. Tuhan ngomong gini,
mestinya kamu hidup seperti ini. Firmanku bicara seperti ini, kamu hidup seperti ini. Enggak. Melawan, saudara. Saudara, jangan anggap perkara-perkara kecil yang menempel di hidupmu, yang mengikat kamu, ketidakbertobatan itu, jangan anggap itu menyukakan hati Tuhan. Itu menyedihkan hati Tuhan, membuat Tuhan marah karena apa? Sengaja melawan Tuhan, sengaja menentang Tuhan. Saudara punya kebiasaan buruk, selama ini saudara tidak mau bertobat. Perhatikan, saya tidak tahu. Bagaimana lagi saya sebagai gembala ngasih tahu. Jawabannya bertobat. Hidup takut akan Tuhan. Saudara, setiap orang punya topeng. Setiap orang punya hal yang disembunyikan. Tuhan tahu kok, saudara ini sering doa pagi ponda, sering bersyukur enggak. Saudara ini jadi orang yang percaya enggak atau menyerahkan hidupnya pada Tuhan, atau jadi orang yang kurang iman, ragu-ragu. Tuhan juga tahu kok siapa ini di antara saudara yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, bukan mempermainkan pelayanan. Saudara punya ikatan dosa, mau enggak melepas atau masih cinta dosa. Tuhan tidak pernah kompromi. Kalau kita sungguh-sungguh tidak mau bertobat, nanti ada caranya Tuhan sendiri. Makanya nasihat hari ini, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan mengandung konsekuensi kita hidup seperti yang Tuhan mau. Musuh terbesar kekristenan itu apa? Sebenarnya bukan setan, bukan iblis, tapi apa? Ego, keinginan diri sendiri. Yo ben tok urip-uripku dhewe. Aku maunya gini, aku belum mau melepaskan ini. Enggak bisa. Saya mesti belajar hidup sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Siapa yang mau hidup seperti itu angkat tangan. Tuhan lihat loh ya. Yang tidak mau meninggalkan dosa tidak usah angkat tangan. Tidak usah. Angkat tangan yang tinggi. Amin. Saya kemarin ketika ngelembur buku pelayanan gereja di masa pandemi, ini yang ngarang 10 pendeta, tapi saya ngelembur untuk saya edit sampai 12:30, sampai saya pusing-pusing. Sementara istri saya doa penyembahan sampai 12:30. Istri saya ini setel firman. Dan saya diberkati, saya jadi tahu, kok saya ini sampai jam itu ngelembur dengar firman. Waduh, ternyata apa? Ternyata ini kisah daripada Esther yang punya paman Mordekai, yang dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel di hadapan raja. Terjadi lomba kecantikan, yang ikut 1000 sekian, yang dipilih cuma 1. Ternyata Esther itu terpilih, dan untuk terpilih dia didetoks selama berapa? 6 bulan. Didetok tubuhnya, diberi rempah wangi-wangian, diberi makanan-makanan yang membuat tubuhnya bagus, wangi-wangian. Selama 6 bulan. Supaya apa? Supaya ketika dia menghadap raja, supaya ketika dia berhubungan intim dengan raja, raja berkenan. Coba kalau si Esther itu makan pete, lalu menghadap raja malam-malam, lalu raja ngomong, "Dinda sayangku." Lalu Esther ngomong, "Iya Baginda." Pas ngomong "ya" itu kira-kira gimana? Wah, rajanya mabuk ini. Kalau ada yang ngomong gini, "Yesus kekasih jiwaku." Lalu ketika kita datang pada Tuhan, waduh, mengeluarkan bau kehidupan.
Seperti bau bangkai. Nggak ada keharuman. Ya, wanita ini kan suka ya yang harum-harum. Ya, saya lihat iklan zaman dulu ini, wah seram apa? Ketemu namanya apa? Seliringan ya. Apa? Papasan lah, aduh. Papasan sama cowok yang pakai parfum aja sampai senang. Mestinya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Masakan kita ini hidup nggak ada keinginan menyukakan hati Tuhan. Tadi saya sempat siang-siang, "Mah, aku mau rebahan sebentar." Iya, mama ngomong, "Aduh, papa mandi dulu." Saya tahulah. Iya. Saudara mesti tahu ketika kita berhadapan dengan Yesus Raja kita, Tuhan pengen supaya kita mempersembahkan kehidupan yang berbau harum. Amin. Yuk angkat tangan yang merasa sudah mempersembahkan kehidupan yang berbau harum. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada yang berani, ya. Wah, tidak siap ini. Tak tanya sendiri, siapa yang sudah siap menyambut kedatangan Yesus? Angkat tangan. Ya, ketika Yesus datang, baunya gimana? Yang harum, angkat tangan. Yang bau pete siapa? Yang belum mandi siapa? Yang korengnya banyak siapa? Hati-hati loh saudara, nggak tahu. Pas khotbah gini pengangkatan besok pagi. Penarinya tinggal 3. Ya. 3 itu siapa? Bukan 3 ini jelek, enggak. Maksudnya 3 ini yang bagus, yang memang ditinggal Tuhan untuk gembalakan yang ini loh, yang masih hidup. Pilih yang mana ini? Siapa yang mau ditinggal? Ya. Saudara, saya kalau bicara ini juga takut. Tapi semangat. Ya. Saudara, oleh karena itu, nasihat yang ketiga, nasihat yang pertama, hidup kudus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga apa? Nah, puncak daripada kalau kita ngaku hidup kita kudus, hidup kita takut akan Tuhan, puncaknya firman Tuhan memberikan kunci di ayat 22. Yuk kita baca ayat 22. Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan. Kembali ke sini lagi kuncinya. Ketika kita mengalami masa sukar, masa sulit di akhir zaman, kuncinya itu apa? Mengamalkan kasih persaudaraan, saling mengasihi. Orang yang ngomong punya karunia bisa mengusir setan, wah bisa membagi-bagi sampai membakar tubuh kalau nggak ada kasih. Seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang berkemerincing. Saudara, makanya saudara-saudara kalau masih punya getingan, masih kepahitan, masih apa, bertobat. Tuhan Yesus mau datang, wis raungsum. Mari katakan sama-sama, raungsum. Yuk ngomong sama-sama, raungsum. Sudah, tidak model. Iya. Amin. Bertobat saudara. Saling mengasihi itu. Firman Tuhan diulang-ulang berkata-kata, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hal yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah hal yang sama. Jangan saudara GR. Yang penting saya mengasihi Tuhan kok.
Saya udah usah mengasihi, dia tuh orangnya nganyel keo. Saya udah mengasihi, dia tuh pernah memfitnah saya. Saya udah mengasihi, dia tuh salah. Yesus saja yang punya kasih yang sempurna tidak pernah memilih-milih. Semua orang yang mau datang kepada tahta kasih-Nya diampuni. Saya tuh paling tidak suka kalau ada orang yang masih sensi, ngegeng, ngomong kanan kiri. Tidak ada faedahnya. Itu Kristen kanak-kanak. Yesus sudah mau datang, pengajarannya masih seperti ini. Harus saling mengasihi. Nah, siapakah yang akan memperhatikan sesama orang percaya? Kalau bukan orang percaya itu sendiri. Saudara, kasih persaudaraan, mengalami hubungan penuh kasih adalah bukti bahwa kita adalah jemaat yang kudus, jemaat yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, kasihlah sesamamu, lalu kita menentang, kita tidak mau mengasihi, itu namanya menentang, memberontak. Enggak boleh. Kita tidak akan menjadi gereja yang kuat kalau tidak mengalami hubungan penuh kasih. Makanya nasihat Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 ini luar biasa. Pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, mengamalkan kasih persaudaraan. Amin. Amin. Ya, jangan sok merasa benar, sok merasa paling berhikmat, sok merasa paling hebat. Setiap orang punya kelemahan. Makanya misi jemaat, kita tidak akan dapat menjadi murid Kristus yang sejati kalau kita tidak hidup dalam kasih. Dari 5 misi, mengalami hubungan penuh kasih. Murid Kristus yang sejati untuk menghasilkan murid Kristus. Menjadi murid Kristus yang sejati untuk menghasilkan murid Kristus. Dengan cara 5 misi, salah satunya mengalami hubungan penuh kasih. Yuk dicek. Siapa yang hari ini ngambil komitmen untuk hidup kudus, angkat tangan. Ngambil komitmen. Yang tidak mau kudus, ya tidak usah angkat tangan. Amin. Tinggalkan dosa. Bertobat. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Yang mau hidup takut akan Tuhan, angkat tangan. Yang mau. Jangan takut pada manusia. Pelayanan menyukakan hati Tuhan, bukan manusia. Amin. Yang ketiga, siapa yang mau mengambil komitmen mengamalkan kasih persaudaraan, angkat tangan. 2 tangan. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Saudara, saya ini sebagai gembala. Tadi pagi saya berdoa jam 4. Kalau gembala berdoa sebenarnya tidak usah diceritakan, lah biasa lah. Kalau petani macul tidak usah ceritakan, lah biasa lah petani macul. Kalau guru ngajar ya tidak usah ceritakan lah. Tapi ada sesuatu yang beda tadi pagi. Saya doakan jemaat. Saya doakan para pelayan Tuhan. Sementara kami menyembah Tuhan. Saya ini ada perasaan, aduh takut. Gembala ini kan berjaga-jaga atas jiwa. Saya doakan. Sakit saya doakan. Saya doakan supaya jemaat ini semuanya mengalami hidup yang berkenan. Kuat. Saya nggak tahu apakah kita nanti mengalami pengangkatan atau tidak, atau kita mati dahulu baru Yesus datang, nggak tahu, semua nggak tahu. Tapi firman Tuhan tekankan, berjaga-jaga, siap menyambut Sang Raja. Amin. Ini. Yang tidak siap ditinggal. Tidak siap ditinggal. Mestinya pelitanya menyala terus ya. Minyaknya diawasi ini. Masih. Jangan sampai pas mempelai datang, minyaknya habis. Lampunya padam. Tidak usah bangga. Wah dulu saya gini-gini. Enggak usah bangga. Dulu. Tidak penting. Yang penting sekarang. Saya rindu hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita berdiri. Ya.